Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, pada pagi yang begitu cerah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan lagi-laginya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur yang alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan kemuliaan. Tamu agung telah sama-sama kita jumpai, yang datangnya setahun sekali hanya satu bulan, yakni bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Maka daripada itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kariha fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, penuh dengan sukacita. Gembira dalam arti kata memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergembira dalam arti kata bahagia karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bulan kemuliaan, tamu agung yang sulit orang lain untuk menjumpai, mungkin karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, sukacita, bukan dengan duka cita. Walaupun saat ini kita mengetahui bersama bahwa bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, yang biasanya kita banyak berkumpul melaksanakan pesantren bulan Ramadan dengan begitu ramainya, riuh rendah. Tapi pada tahun ini kita berjumpa, atau kadang-kadang kita hanya mendengar penceramah dengan cara memberikan suaranya, dengan cara merekam dan sebagainya, seperti yang hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan pada pagi hari ini senantiasa mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan buat junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga dengan selalu kita mengucapkan selawat kepada beliau, memperbanyak selawat kepada beliau, meyakini kehidupan baginda Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani maka nama'iyal jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, disitulah buktinya mereka cinta kepada aku. Dan barang siapa yang cinta kepada aku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nantinya dia qiyamah mereka bersama aku. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita ucapkan, kita senandungkan, di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan pemateri kita dengan judul keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana sudah kita maklum, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran yang hari ini kita ketahui bahwa memberikan petunjuk kepada kita. Al-Quran yang hari ini kita gemakan, kita baca, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat ini kita dipertemukan bulan suci Ramadan, yang mana bulan diturunnya Al-Quran. Maka daripada itu mari kita berlomba-lomba untuk selalu membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Walaupun hari ini kita tidak bisa membaca Al-Quran tadarusnya di rumah, mungkin hari ini kita lebih berbanyak membaca Al-Quran di tempat-tempat di mana kita tinggal. Bukan berarti di rumah yang hari ini kita disuruh tinggal di rumah kita tidak membaca Al-Quran. Maka daripada itu, mari kita manfaatkan Al-Quran ini sebaik-baik mungkin. Selagi umur kita masih hidup, dengan membaca Al-Quran, insya Allah ada ketenangan di hati kita. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini, kata Allah, adalah sebagai obat, sebagai syifa, penawar bagi orang-orang yang beriman. Maka daripada itu, terutama kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang hari ini sekolah diliburkan begitu lama, maka tidak ada untuk menghalangi senantiasa kita membaca Al-Quran. Maka daripada itu, hari ini di masjid mungkin kita tidak bisa melaksanakan tadarus Al-Quran. Salat tarawih sebagian masjid ada yang buka, pemerintah menganjurkan sebagian ditutup dan sebagainya. Maka daripada itu tidak menghalangi bagi kita untuk sama-sama membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Yang hari ini mungkin kita dirumahkan, kita disuruh di rumah, berlama-lama di rumah, maka manfaatkan rumah itu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ada 3 poin, ada 3 cara rumah kita laksanakan untuk mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya fungsi rumah, yang hari ini kita memang dirumahkan, disuruh kita beramai-ramai tinggal di rumah, dilarang keluar dan sebagainya. Yang pertama, langkah kita memperbanyak zikrullah di rumah kita masing-masing, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak menyebut-nyebut kalam Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu langkah yang pertama, rumah fungsinya untuk selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang kedua, fungsi daripada rumah tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Terangi rumah-rumahmu dengan memperbanyak salat, dan yang kedua tilawah Al-Quran. Jadi hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan salat. Mungkin selama ini kita biasa salat di masjid,
tapi di rumah kita jarang melakukannya. Ini Allah lagi menguji kita. Maka kita jadikan rumah untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat, terutama salat-salat sunnah yang hari ini kita dianjurkan memperbanyak salat di dalamnya. Maka ada satu tamsilah, ada satu gambaran bagi orang yang melaksanakan salat di rumah. Maka rumah itu penuh dengan cahaya. Rumah yang dalamnya dilakukan salat dan sebagainya, maka banyak kebaikan di rumah itu. Tapi sebaliknya, rumah tidak dilaksanakan salat, maka keburukan, kejahatan di rumah tersebut merajalela. Yang selanjutnya, rumah fungsinya senantiasa tilawah Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Maka ada satu tamsilah, rumah yang di dalamnya selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diibaratkan rumah itu seperti ada lampu, ada cahaya. Tapi sebaliknya, rumah tidak dibacakan Al-Quran, maka seperti kuburan yang sangat mencekam, tidak ada cahayanya, maka banyak mudaratnya. Kadang-kadang kita mengetahui kuburan, banyak angkernya, banyak mengerikan bagi kita. Begitulah rumah yang hari ini kalau tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka daripada itu, mari sama-sama kita selalu mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka Rasulullah menekankan khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Tinggal dua pilihan. Kita tidak mau menjadi guru, menjadi murid. Kalau kita sudah pintar, sudah paham tentang Al-Quran, kita ajarkan orang lain yang tidak paham dengan membaca Al-Quran. Tidak merasa rugi kalau hari ini kita mentransfer ilmu kita, kepintaran kita, apalagi Al-Quran. Karena nanti di yaumil qiyamah, jangankan di yaumil qiyamah, di alam kubur saja, yang hari ini kita gemar membaca Al-Quran, hari ini kita hidup selalu bersama Al-Quran, nanti pada di alam kuburnya, alam barzakh, Al-Quran selalu menemani kita. Ada satu kisah, orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati, meninggal dunia dia, maka apa yang terjadi? Dia seorang yang ahli Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, apalagi menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Maka nanti setelah meninggal dunia, di rumahnya, jenazah ini, si mayat ini gak perlu khawatir, karena Al-Quran tidak mau berpisah. Kapan dimandikan, kapan disolatkan dan sebagainya. Tapi Al-Quran yang selalu berada pada diri seseorang, yang mana waktu dia hidupnya gemar membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini selalu berada pada dirinya. Maka daripada itu beruntung kita hari ini yang pintar baca Al-Quran, yang paham dengan bacaan Al-Quran. Tapi merugilah kita hari ini yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Maka daripada itu, lanjutnya adalah orang yang sudah meninggal dunia, dia hafal Al-Quran, maka jenazahnya dimandikan, dikafankan dan sebagainya. Al-Quran tidak mau berpisah pada dirinya, terutama di dadanya. Kemudian jenazah diusulkan, dimasukkan dalam keranda jenazah. Maka Al-Quran pun tidak mau berpisah dengan orang ini. Inilah hebatnya Al-Quran. Dan yang terakhirnya, Al-Quran akan membela orang tersebut nanti di alam barzakh. Setelah dimasukkan si mayat ini di alam kubur yang begitu sempit, pengap, kecil dan gelap. Sebagaimana sudah kita maklumi, alam kubur ini adalah darul akhirah. Alam kubur ini adalah pintu gerbang pertama menuju akhirat. Bagi siapa yang selamat di alam kubur ini, dimudahkan oleh Allah di alam kubur ini, maka akan mudah pada alam selanjutnya. Tapi barang siapa yang sudah dipersulitkan oleh Allah di alam kubur ini, maka akan sulit dia menghadapi alam selanjutnya. Maka bagaimana caranya hari ini? Tiada lain dan bukan, terutama kepada anak-anak kami, adik-adik kami, gemarlah selalu membaca Al-Quran. Si mayat dimasukkan di alam kubur. Setelah 7 langkah orang-orang ramai meninggalkan si mayat yang tadi telah tertimbun di ratakan tanah.
apa yang terjadi. Semua orang pulang ke rumah masing-masing. Begitulah kalau sudah mati meninggal dunia, tidak ada satupun yang menemani kita. Yang tadi ramai-ramai ngantar. Kalau teman sekolah kita yang meninggal dunia, mungkin dari mana sekolah datang mengantar teman yang tadi meninggal dunia. Tapi setelah diratakan, dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kita ditinggal sendirian. Tapi bagi orang yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu khawatir, ada yang menemani kita. Apa itu amal ibadah, terutama bacaan Al-Quran. Maka daripada itu, setelah si mayit diratakan kuburnya, dimasukkan ke liang lahat, datang dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka dikala itulah Munkar dan Nakir siap dengan perintah Tuhannya, siap untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Yang satu tukang soal, yang satu menanyakan tentang si mayit ini, dan yang satu siap untuk menyiksa apabila si mayit tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Maka daripada itu, orang-orang yang gemar baca Al-Quran, malaikat Munkar Nakir ini hanya bisa mondar-mandir di alam kubur, hanya bisa berputar, hanya bisa melaksanakan seperti orang tawaf. Karena apa? Munkar dan Nakir ini bingung untuk menanyakan si mayit ini, karena si mayit ini ada yang menemani. Siapa yang menemani? Tiada lain dan bukan Al-Quran. Maka dikala itulah malaikat Munkar Nakir ini berbisik-bisik. Munkar, Nakir, tugas kita ini nampaknya dipersulitkan hari ini. Ada apa? Karena ini si mayit ada yang menemaninya. Akhirnya pembicaraan Munkar dan Nakir ini didengarlah oleh si mayit. Munkar Nakir, apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian bincangkan? Silakan kalian melaksanakan tugas Tuhan kalian. Aku tidak akan mengganggu kalian. Inilah yang ngomong, yang bisa bicara pada diri si mayit. Sementara si mayit dalam keadaan linglung, bingung, tapi karena ada yang membela, si mayit menjadi semangat. Hanya Munkar dan Nakir bertanya, "Hei engkau siapa yang berada pada diri si mayit ini?" Maka pembela itu pun menjawab, "Perlu kalian ketahui Munkar Nakir, aku tidak akan mau berpisah dengan orang ini. Waktu di dunia kemarin, dia selalu menjaga aku, dia selalu merawat aku, dia selalu membaca aku. Kemana dia pergi selalu dibaca, kemana dia pergi selalu aku dibawa, kemana dia pergi selalu aku dihafalkan. Yaitu lafaz-lafaz aku dibacanya. Aku adalah Al-Quran yang dulu waktu di dunia dia baca. Dia dulu menjaga aku, dia dulu merawat aku. Maka sekarang giliran aku menjaganya. Aku adalah Al-Quran yang dulu dibaca." Maka daripada itu, Munkar Nakir dalam keadaan serba salah, keadaan bingung. Maka daripada itu apa yang terjadi? Munkar dan Nakir mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kepada ahli mayit. "Hai si mayit, selamat engkau, lolos engkau di alam kubur ini. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Tidurlah engkau seperti orang yang tidur begitu nyenyak, yang tidak ada mengganggu dirimu si mayit." Maka bayangkan, malaikat Munkar Nakir mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kepada si ahli kubur ini karena selalu mengamalkan Al-Quran. Begitulah kelebihan Al-Quran yang hari ini digema-gemakan, dibacakan, dilakukan dan sebagainya. Karena Al-Quran selalu membela bagi orang yang hidup, bagi orang yang meninggal dunia. Apalagi nanti di yaumil qiyamah, ada yang hafizah Al-Quran, ada yang hafal Al-Quran. Jangan khawatir, 7 keturunan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada dirinya Al-Quran. Maka dikatakan Rasulullah pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan memberikan syafaat, Al-Quran akan membela kepada orang yang membacanya di dunia ini. Begitulah hebatnya, dahsyatnya bagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka hari ini untuk adik-adik kami, anak-anak kami, kesempatan yang sangat luar biasa. Hari ini kita diliburkan sekolah. Hari ini kita disuruh di rumah. Tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran.
Tidak ada alasan hari ini untuk kita menjauhkan diri daripada Al-Quran. Kemudian daripada itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Pada tahun ini kita dipertemukan oleh Allah pada bulan agung, bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka daripada itu bulan suci Ramadan ini kita galakkan membaca Al-Quran. Yang sebagaimana sudah kita maklumi, pahala membaca Al-Quran bulan suci Ramadan berbeda daripada luar Ramadan. Satu huruf kita baca di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 3 bagian. Mungkin di luar Ramadan kita baca Al-Quran mendapat 10 pahala. Di dalam Ramadan satu huruf dilipat 3 menjadi 30 pahala. Subhanallah. Maka daripada itu berlomba-lomba kita baca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran selalu memberikan syafaat kepada kita. Sering kita baca Zalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Dan ayat juga yang tadi kita awal dibacakan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Bayangkan, petunjuk bagi manusia. Maka kita bersyukur, beruntung Al-Quran yang hari ini diturunkan, diwahyukan oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril yang langsung disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang terbesar untuk kita hari ini adalah Al-Quran. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Kemudian daripada itu, sebagai penutupnya, mari sama-sama hari ini jangan sampai kita melalaikan satu perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Al-Quran sudah selalu kita baca, sholat 5 waktu sudah kita jalani. Ini juga yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur, terutama sholat 5 waktu. Apapun yang terjadi hari ini, apapun permasalahan kita yang kita hadapi hari ini, kita berada pada musim yang sangat luar biasa. Hari ini luar biasa, Allah lagi menguji kita. Hari ini Allah lagi sedang mengingatkan kita. Hari ini Allah memberi peringatan kepada kita. Bukan saja di Indonesia, tapi sudah menjelajahi dunia yang namanya COVID-19 atau virus corona yang hari ini menjala dunia. Maka daripada itu, mari kita selalu dekatkan diri kepada Allah. Ada orang-orang yang telah mengetes, orang-orang yang telah mempelajari sholat dan dengan memperbanyak baca Al-Quran, maka virus tersebut akan lari. Virus tersebut akan mengecil. Karena indahnya kita selalu menyebut Allah, terutama membaca ayat suci Al-Quran. Maka kita harus yakini yang namanya virus atau COVID-19 ini juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita panik, jangan sampai kita galau, jangan sampai kita takut. Lebih baik kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak orang yang panik, hari ini banyak orang yang betul-betul takut dan sebagainya. Timbul pertanyaan, apakah orang yang tidak menggunakan masker itu hidupnya panjang? Tidak. Malah kadang-kadang orang yang pakai masker pun kalau sudah sampai detiknya, sampai saatnya, sudah tercatat di mahfuz Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti juga akan meninggal dunia. Itu hanya sebagai asbab. Daripada itu jangan sampai kita panik, jangan sampai kita menjadi orang yang galau, bingung apa yang mau dibuat. Maka daripada itu lebih bagus kita menyerah diri kepada Allah, berbanyak doa, banyak minta kepada Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong kamu. Sesungguhnya Allah
bersama orang-orang yang sabar. Maka hari ini tiada lain dan bukan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjauhi Allah, tapi kita selalulah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tiada lain dan bukan memperbanyak zikir Allah, banyak baca Al-Qur'an, salat, terutama salat malam, dan yang paling itu lagi, yang paling membuat hidup kita tenang, yang hari ini harus ada keyakinan pada diri kita masing-masing, yaitu kita selalu minta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jahat saja mendoakan orang-orang yang baik, insyaallah makbul. Apalagi orang yang baik mendoakan orang-orang yang jahat, pasti diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jadikan sabar, salat ini penolong. Jadi sekali lagi sampaikan kepada rekan-rekan kita semua, kawan-kawan kita semua, jangan sampai panik, jangan sampai kita khawatir takut. Lebih bagus hari ini kita takut kalau hari ini kita tidak ada salat, kita tidak ada bacaan Al-Quran. Bersyukur hari ini timbul pertanyaan, hari ini apa persiapan kita? Sudahkah kita mantap dengan bacaan Al-Quran kita, salat 5 waktu kita, zikir kita, dan lain sebagainya? Ini yang harus kita jawab bersama-sama. Mari kita selalu muhasabah, introspeksi diri. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang telah aku perbuat pada tahun ini? Apa yang telah aku perbuat Ramadan yang hari ini 6 hari kita lalui? Sudahkah aku membaca Al-Quran? Sudahkah aku menjalankan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya? Atau aku menjadi sebaliknya orang yang lalai, orang yang cuek, orang yang acuh tak acuh jauh daripada Al-Quran? Maka diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Maka dapat diambil kesimpulan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Yang pertama, jadi menyebutkan Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup. Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi kita. Ada permasalahan hari ini, tiada lain bukan untuk kita lebih dialog mudah kepada Allah, selalulah dibacakan Al-Quran. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita, terutama di alam barzakh, alam kubur, dan nanti di yaumil qiyamah pun Al-Quran akan selalu membela kita. Maka daripada itu berlomba-lomba kita, berfastabiqul khairat kita untuk selalu mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak ada artinya kehidupan. Tapi hari ini lebih semangat kita, kembalilah kehidupan kita kepada Al-Quran. Dan sebagai yang terakhirnya, mari kita selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalau kita tidak mau menjadi guru, kita menjadi murid, insya Allah semuanya akan menjadi berkah dengan mengamalkan Al-Quran. Kiranya ini demikian yang disampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah ini. Mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.